Saudara sekalian, pernah mengalami perasaan bersaing, tetapi kita kalah. Kalau seseorang bersaing dan dia menang, dia mengalami perasaan yang super. Tetapi jikalau dia bersaing dan dia kalah, sangat sulit. Di dalam Alkitab kita menemukan persaingan di antara dua saudari, yaitu antara Lea dan Rahel. Dan saudara, kita bisa menangkap perasaan yang sangat tertekan dari Lea. Bagaimana dia berusaha untuk mencari sesuatu, mendapatkan sesuatu, yaitu cinta daripada suaminya. Hal itu dicatat dalam Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai 35. Di situ mencatat bagaimana Allah mengerjakan perubahan yang besar di dalam diri daripada Lea, sehingga dia bisa mengalahkan musuh yang terbesarnya. Musuh yang terbesar itu bukan saudarinya, yaitu Rahel. Rahel yang lebih cantik, Rahel yang dicintai oleh Yakub. Ya, kita tahu bahwa Yakub dia rela bekerja 7 tahun demi mendapatkan Rahel, bukan Lea. Tetapi kemudian dia ditipu oleh pamannya, diberikan Lea, lalu kemudian dia bekerja lagi dengan rela 7 tahun lagi demi Rahel. Cintanya begitu besar untuk Rahel, dan Lea bergumul dengan hal itu. Tetapi bagian yang kita akan merenungkan ini adalah kemenangan Lea bukan terhadap Rahel dalam persaingannya, tetapi terhadap dirinya sendiri. Lea adalah orang yang struggle seumur hidupnya bersaing dengan saudarinya. Terus dia berjuang untuk meraih cinta suaminya, dan dia memusatkan hidupnya kepada usaha itu. Maka imannya itu adalah iman yang sebenarnya berpusat kepada dirinya atau self-center. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Dari Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Saudara perhatikan di ayat 31 dicatat demikian. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanya kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan Lea menamai anak itu Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Nah, ketika melahirkan anak itu, yang dia pikirkan adalah melalui anak ini dia akan meraih cinta daripada suaminya. Tetapi apakah Yakub mencintai dia? Tidak, saudara. Lalu ayat 33 mengatakan mengandung pula lah dia dan melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Sementara Rahel mandul, tidak ada anak. Lea sudah melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Lalu dia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepada aku. Maka dia menamai anak itu Simeon. Anak itu menjadi satu hal yang dia bisa mendapatkan cinta suaminya. Dia mengharapkan seperti itu. Tetapi apa yang terjadi juga, suaminya tidak mencintai dia seperti suaminya mencintai Rahel. Maka Alkitab mencatat dia mengandung untuk kali yang ketiga, maka dia melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Dan dia berkata, sekali ini suamiku tentu akan lebih erat kepadaku. Aku sudah memberikan 3 anak kepadanya. Aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya dia menamai anak itu Lewi. Dia terus berjuang. Dia terus bersaing dengan saudarinya. Dan dia tidak pernah merasakan ketenangan, sejahtera, damai dalam hatinya itu. Sampai kemudian dia melahirkan anak yang keempat. Di dalam Kejadian pasal 29 ayat 35, di situ dicatat, mengandung pula lah dia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan saudara perhatikan, dia tidak lagi mengatakan supaya suaminya mencintainya, supaya suaminya kali ini lebih erat kepada dia. Tapi Lea mengatakan, sekali ini aku tidak mengejar cinta suamiku. Tetapi anak keempat ini dia mengatakan, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. I will praise thee. Aku akan bersyukur kepadanya. Itulah sebabnya dia menamai anak itu Yehuda. Setelah itu Alkitab mengatakan dia tidak melahirkan lagi. Nah, saudara sekalian, sampai kapan Lea bergumul dengan perasaan bersaing, kalah, tidak mendapatkan cinta suaminya, mengejar sesuatu yang tidak dia peroleh? Saudara sekalian, sampai kapan? Sampai dia dimampukan Tuhan untuk menaklukkan ambisi itu di dalam hatinya. Ketika Yehuda lahirlah, baru dia bisa mengalahkan keegoisan di dalam hatinya.
dan dia menggantinya dengan puji-pujian kepada Tuhan. Puji-pujian yang sungguh-sungguh akan kemuliaan Tuhan. Saudara perhatikan ketika dia mengatakan sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak lagi mengejar cinta daripada suaminya, tapi dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Apakah Lea sendirinya mampu menaklukkan musuh di dalam dirinya itu? Musuh itu adalah ambisinya, keegoisannya, kemauannya untuk mendapatkan meraih cinta daripada suaminya. Tidak. Bukan karena kekuatan Lea, tapi karena Allah telah menggenapi hal itu di dalam hatinya. Ketika Lea akhirnya dia mampu berdamai dengan dirinya, dia menyerahkan semuanya kepada kemuliaan Tuhan, dia memuji Tuhan. Justru pada saat itulah Allah menyatakan kemuliaannya melalui Lea. Sebab nantinya kemuliaan Allah itu akan diekspresikan melalui anak yang dilahirkan itu, yaitu Yehuda. Kita tahu Yesus berasal daripada suku Yehuda. Kemuliaan Allah bukan dinyatakan melalui rahim daripada Rahel, tetapi melalui rahim daripada Lea. Lea terus berjuang untuk merebut sesuatu bagi dirinya sampai akhirnya dia melepaskan Tuhan kehendak mula yang jadi. Maka saudara mungkin dalam hidup saudara, saudara bergumul, saudara bersaing. Saudara tidak mau kalah, saudara ingin terus menang. Tetapi saudara, sudah tiba saatnya kita menyerahkan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Apa yang Engkau ingin kerjakan melalui kehidupanku, biarlah aku boleh menyerahkan, jadilah kehendak-Mu. Kemuliaan-Mu lah yang boleh kiranya terpancar melalui hidup ini. Saudara lepaskan perasaan bersaing itu, perasaan ingin menonjol, perasaan ingin diakui, perasaan ingin dicintai. Sebab yang paling utama, saudara boleh mengenal akan Kristus dan kasih-Nya. Dan saudara boleh memakai hidup yang Tuhan berikan, menyatakan anugerah-Nya, kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Kami minta Tuhan, tolong kami melepaskan sesuatu yang mengikat kami oleh karena ambisi kami. Karena perasaan ingin meraih kemenangan atas orang-orang yang lain dalam hidup ini. Tetapi biarlah kami boleh menggantinya dengan sukacita. Kami boleh menggantinya dengan kelegaan, sebab kami boleh diterima oleh Engkau. Dan biarlah kami menyerahkan hidup ini untuk Engkau pakai ya Tuhan. Menyatakan kemuliaan-Mu. Sampai kami boleh melakukan itu, barulah kami akan menerima sejahtera sukacita itu. Tuhan, kami minta pertolongan daripada-Mu, untuk kami boleh hidup dengan mata yang tertuju kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.